Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan mulai untuk pertemuan ke-10 kita yang minggu lalu tertunda. Nah, di sini sekarang aku bakal ngejelasin bab 10, yaitu kita bakal ngebahas PKT Designer. Nah, tujuan dari praktikum kita di bab 10 ini yaitu yang pertama, dapat memahami pembuatan aplikasi GUI menggunakan PKT Designer. Kemudian yang kedua, dapat melakukan pemaketan aplikasi PKT Designer dengan Python. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan Kitty Designer. Kitty Designer itu apa sih? Dia itu tool GUI yang digunakan untuk merancang dan membangun antarmuka pengguna dari aplikasi Kitty. Nah, dengan Kitty ini, Kitty Designer ini kita dapat merancang tata letak widget secara visual dan juga membuat script untuk widget tersebut. Nah, Kitty Designer ini sangat berguna bagi mereka yang ingin merancang antarmuka pengguna tanpa harus menulis kode. Jadi kita itu bisa merancang antarmuka pengguna tanpa nulis kode pemrograman itu. Kemudian kita langsung aja masuk untuk instalasi Kitty Designer. Sebelum dioperasiin kita perlu instalasi. Nah, Kitty Designer itu secara otomatis akan terinstall ketika kita melakukan instalasi PyKitty 5 yang udah dilakuin di minggu kemarin-kemarinnya di bab 9 kalau nggak salah. Kemudian seharusnya itu Kitty Designer-nya juga udah terinstall pada sistem. Nah, untuk menjalankan, untuk ngejalanin kalau udah terinstall Kitty Designer-nya itu kalian bisa mengetikkan perintah designer pada command prompt. Nah, ini akan diperagakan. Kita bisa langsung ketik designer. Nah, nanti akan langsung muncul seperti ini. Itu jika sudah terinstall. Kalau belum gimana? Kalau belum maka nanti akan dijelaskan. Kita masuk dulu. Yang pertama tuh dalam designer tadi itu ada widget box itu daftar semua widget yang kita gunakan dalam desain kita. Kemudian yang kedua ada object inspector, yaitu menampilkan hierarki widget dalam desain. Kemudian ada juga property editor, menampilkan properti dari widget yang dipilih. Kemudian ada signal dan slot. Signal dan slot itu memungkinkan kita mengedit sinyal dan slot dari widget. Kemudian yang terakhir ada form editor, area kerja utama kita ketika merancang tampilan aplikasi. Nah, kalau semisal tadi pas kita mengetikkan designer ini, semisal di device kalian muncul error, berarti itu tandanya belum terinstall. Maka cara menginstalnya, kalian cukup ketikkan pip install pykt 5 the signal kayak gini untuk menginstal menginstal desainernya. Nah, kalau udah terinstall nanti bakal muncul kayak gini, requirement already satisfied. Kemudian kita lanjut membuat form dengan Kitty Designer. Untuk membuat form baru, pilih file, kemudian new. Nah, kita akan diminta untuk memilih jenis form yang ingin dibuat. Kalian bisa milih dialog with buttons bottom, terus ada dialog with buttons right, ada dialog without buttons, ada juga main window dan widget.
Nah, untuk penjelasannya, jadi kan itu kan disebutkan ada 5 templates atau form. Nah, yang pertama itu ada dialog with buttons bottom. Nah, itu template untuk dialog yang memiliki baris tombol di bagian bawah. Nah, tombol ini biasanya digunakan untuk menerima atau membatalkan operasi. Kemudian, dialog with button right itu template untuk dialog yang memiliki kolom tombol di sisi kanan. Kemudian ada juga dialog without button, yaitu template untuk dialog yang tidak memiliki tombol. Kita itu bebas menambahkan widget lain ke dalam dialog ini. Kemudian ada juga main window, yaitu template untuk jendela utama aplikasi. Jendela utama biasanya itu punya menu, toolbar, sama area konten di mana widget lain itu dapat ditempatkan. Kemudian yang terakhir ada widget, yaitu template untuk widget custom. Jadi widget itu merupakan elemen dasar antarmuka pengguna dalam Kitty dan dapat digabungkan untuk membuat antarmuka yang lebih kompleks. Nah, setelah kita memilih jenis form di antara kelima tadi, kita akan dibawa ke form editor. Di sini kita dapat mulai menambahkan widget ke form dari widget box. Nah, kemudian cara mengubah UI menjadi kode Python ini, semisal kita sudah membuat desain di Kitty Designer ini, kemudian file itu tuh akan tersimpan dengan format .ui. Kemudian untuk itu kita perlu mengubah format tersebut ke dalam bentuk kode Python. Kemudian kita dapat melakukan ini dengan menggunakan tool PUIC yang disertakan dengan PyKitty file. Nah, sebagai contoh, jika memiliki file UI dengan nama mainwindow.ui, terus kalian buka command prompt kalian, kemudian jalankan perintah berikut di terminal Anda. Nah, untuk penulisannya di command prompt itu kayak gini, kan tadi kalian punya file UI dengan nama main window UI. Jadi PUIC5 terus spasi strip X, kemudian spasi nama file UI kalian, kemudian spasi strip O, kemudian spasi lagi, dan main window di convert ke main window.py. Kemudian setelah kita menjalankan perintah ini, kita akan mendapatkan file Python dengan nama window.py seperti yang udah diberikan di terminal. Kemudian waktu setelah di-convert itu tuh belum bisa langsung dijalankan, kita itu perlu membuat kode file baru yang berfungsi untuk mengimpor file tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Dalam kode ini itu ada UI main window adalah kelas yang dihasilkan oleh PUIC5 dari yang udah di-convert tadi. Terus perhatikan bahwa nama main window pada baris kedua itu harus sesuai dengan nama file Python yang dihasilkan oleh PUIC5. Untuk menjalankannya, ketik perintah berikut. Setelah diberikan kode yang jadi contoh di halaman 5 ini, kalian bisa lanjut untuk menjalankan semuanya itu pakai kayak gini di command prompt. Kemudian kita langsung masuk ke kegiatan praktikum yang pertama, yaitu membuat aplikasi pertama. Yang pertama, kita diminta buat rancangan layout menggunakan Kitty Designer. Yang langkah pertama yang kita perlu lakukan yaitu ke command prompt, kemudian ketikkan designer, dipastiin dulu kalian udah install Kitty Designer. Nah, kemudian diminta untuk pilih form dengan tipe widget. Nah, kita pilih yang ini, kemudian di create. Nah, udah mulai seperti ini, terus diminta untuk
membuat name bla bla bla, nama sama prodi pendidikan teknik informatika. Nah, kalian pilih di display widget ini, terus pilih bagian label. Nah, ini diminta untuk perhatikan bahwa rancangan UI tersebut menggunakan vertical layout yang di dalamnya 3 label, Q label. Nah, di drag and drop aja. Jadi ini diklik, ditahan, kemudian di drop di sini. Klik gitu. 3 label. Yang pertama itu kita diminta untuk mengisi name. Nah, diperlebar aja nggak apa-apa. Kemudian nama, pilih. Kemudian diminta yang terakhir prodi pendidikan teknik informatika. Setelah itu kalian edit aja, diperpanjang. Kemudian kalian blok. Untuk mendapatkan tampilan kayak gini kalian blok. Kemudian perhatikan bahwa rancangan UI tersebut menggunakan vertical layout. Nah, jadi kita memilih di bagian toolbar yang sini itu pilih vertical layout. Nah, yang ini. Nah, sudah terbentuk kayak gini. Kemudian kalian simpan ke folder yang udah kalian buat. Kalau di aku namanya Lili. Nah, kita isi aja yang sesuai yang diperintah, yaitu hello.ui. Hello aja UI nya, soalnya titiknya udah di sini. Nah, setelah hello kemudian kita save. Setelah di save kalian bisa pastiin lagi kalau di sini udah sama-sama widget, UV box layout, Q labelnya ada 3. Kemudian kalian buka comment prompt terlebih dahulu. Kemudian kalian masuk ke folder yang udah kalian gunain untuk menyimpan file UI tadi. Kalau di aku filenya tadi untuk menyimpan file UI, folder yang untuk menyimpan file UI itu di folder Lili. Nah, kalian klik aja sekali yang bagian atas ini, kemudian kalian copy dan ketikkan cd, kemudian paste aja di sini. Nah, kalian bakal masuk ke folder Lili tadi. Kalau dia kemudian kalian pakai ketikin aja BYUIC 5 hello.ui, kemudian strip o hello.py. Nah, berarti kalau udah kayak gini ke convert kan, otomatis ke convert dari UI kemudian masuk ke ganti ke hello. Nah, kalian buka Viscode. Nah, di sini juga udah ada file hello.py nya. Kemudian langkah selanjutnya kita diminta untuk membuat file baru dengan nama main.hello.py. Nah, kita pakai ini aja, kita main.hello.py, kemudian masukin ini, terus kalian rapiin aja. Kemudian kita rapikan. Kemudian setelah sudah dirapikan kayak gini,
Nah, kita diminta untuk menjalankan aplikasi dengan mengetikkan perintah Python main hello.py pada command prompt. Nah, kita langsung ketikin aja Python main hello.py. Kalau sudah, kita enter. Nah, ini kan nggak bisa. Nah, di kode itu tuh ada suatu kesalahan. Salahnya tuh di mana? Salahnya waktu form terus import, kita kan mengambil file dari turunan dari Hello, kemudian yang diimport itu form UI formnya, bukan UI Hello. Jadi kita perlu mengganti kayak gini. Yang bawah jangan lupa juga buat diganti. Nah, setelah itu kita coba lagi perintahnya yang sama Python. Terus setelah itu kita jalankan Python main hello.py. Nah, dan form pun muncul seperti yang kita inginkan sesuai dengan yang ada di modul yang diinginkan modul. Kemudian kita lanjut ke kegiatan 2, yaitu signal dan slot pada PYQt Designer, yaitu yang pertama buat rancangan layout berikut menggunakan Qt Designer. Kita masuk ke Qt Designer lagi, kemudian pilih form dengan tipe dialog without button. Jadi kita buat file baru. Nah, ini new aja, langsung new dengan dialog without button, dibenar. Nah, ini di close aja. Kemudian kita diminta untuk simpan dengan nama signal slot.ui, itu nanti terakhir aja. Terus kita diminta untuk membuat yang ini nah, line edit kita drag and drop aja, sama cue pass buttonnya itu ada 2 pass button. Nah, ini pass buttonnya itu ada 2, kita panjangin aja sesuai. Nah, kemudian pas buttonnya ini dirapikan, kita di blok semua, dipilih dengan Q-line edit, kemudian pilih logo layout in grid yang kotak-kotak ini. Nah, langsung kayak gini. Kemudian secara otomatis maka susunan widget akan menjadi rapi menyesuaikan layout seperti ini. Lanjut ke langkah keempat, yaitu ubah nama pas button 1 dan 2 menjadi kosongkan dan keluar. Ini diganti jadi kosongkan dan keluar. Nah, setelah itu masuk ke mode edit signal out dengan klik logo. Nah, klik logonya tuh ini signal out pada toolbar, kemudian klik button ini klik button kosongkan, diklik dulu, ditahan, kemudian di drag ke Q-line editnya. Nah, ini sudah di drag terus di drop, maka akan muncul dialog baru. Ini dialog baru, pilih clicker, kemudian setelah dipilih clicker dipilih clear. Jadi kita setelah mengisikan teks, kemudian kalau kita klik kosongkan itu akan terhapus. Kita oke terlebih dahulu. Nah, kemudian jadi nanti bakal seperti ini, udah sama. Kemudian yang kedua kita klik yang keluar terus di drop ke sembarang tempat, itu pilih clicker dan reject sesuai dengan langkah ke-6. Kita oke aja.
Kalau udah sama tampilannya kayak gini ya berarti udah bener ya. Terus kalian save dengan nama yang diminta tadi itu signal 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 slot. Nah kita save aja, Ctrl S di file yang sama, di folder yang sama tadi kita ganti signal slot, terus di save. Nah setelah di save menjadi signal slot.ui, kita lanjutkan membuka command prompt dengan membuka folder yang sama. Kita ke command prompt. Nah ini kan udah masuk lanjutan tadi kan, jadi kalau misalkan kalian keluar, dilakukan aja step yang kayak tadi untuk masuk ke Lili ini tadi. Kalau di folder kan namanya Lili. Nah gimana caranya kita masuk ke sini, udah dijelaskan tadi. Kemudian diketikkan aja py uic 5 signal slot.ui, kemudian strip strip o sorry, kemudian diubah ke signal slot.py. Nah seperti ini, maka secara otomatis sudah ke convert lagi menjadi py. Setelah itu kalian bisa buka Viscode kalian. Di sini ada signal slot dan PY. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu membuat file baru dengan nama main signal slot.py. Main signal slot.py. Nah, kemudian kalian masukkan kode ini ke main signal slot.py. Kemudian kan ini kan udah dibuat kode ini ke main signal slot. Setelah itu yang perlu kita lakukan sama untuk menjalankan aplikasinya, kita mengetikkan perintah Python, kali ini main signal slot.py pada command prompt yang udah masuk. Program akan tertutup, aplikasi akan tertutup seperti itu. Kemudian pada kegiatan praktikum yang ketiga yaitu memproses input. Yang pertama, buat rancangan layout berikut menggunakan Kitty Designer, kemudian pilih font dengan tipe dialog without button. Nah, kan tadi kan Kitty Designer sudah terbuka, jadi kalian klik aja file, kemudian new file, kemudian pilih dialog without button. Kemudian simpan dengan nama form UI. Sekali lagi penyimpanan itu dilakukan di akhir aja dengan tombol Ctrl S atau Ctrl Z. Kemudian kita buat rancangan seperti ini. Nah kalau masukkan nama ini menggunakan label, kemudian yang kotak ini Qline edit, kemudian yang dua kotak abu-abu ini pakai pass button. Nah kita label itu terdapat pada display widget, kemudian Qline edit itu terdapat pada input widget, kemudian pass button terdapat pada button. Yang diminta itu ada 2 button. Nah setelah itu kita yang paling atas itu kita diminta untuk pas button yang atas itu diminta untuk menjadi halo, kita diganti jadi halo, kemudian pas button yang bawah itu jadi keluar.
Cara menggantinya itu menggunakan double click ya. Kemudian teks tabelnya kita ganti dengan masukkan nama. Ini karena nggak kelihatan, kita perpanjang aja. Terus kita blok dan pakai hal yang sama tadi. Jadi akan tersusun rapi gini. Kemudian kalau sudah, kita ganti nama objeknya. Nama objek itu yang ada di sebelah kanan sini, yang kuning-kuning ini, dari Qline editnya ini. Kita klik menjadi diganti, bagian objeknya ini diganti menjadi name line edit. Name line edit. Nah, kita enter aja kalau udah. Kemudian Paste button di bagian halo, yang halo ini menjadi show message button. Yang halo ini menjadi show message button. Kita ganti aja, langsung mempercepat. Diklik dulu bagian Qline editnya, bagian halonya. Jadi kita enter aja. Nah, setelah itu kita save menggunakan nama form UI. Nah, terus kita save. Kemudian hal yang sama dilakukan untuk mengconvert dari file UI menjadi file PY. Yang perlu kita lakukan adalah membuka folder Lily di tempatku tuh Lily, terus di Ctrl copy, Ctrl C, kemudian masuk ke comment. Setelah itu ketikkan cd untuk masuk ke folder yang kita inginkan, terus paste. Setelah itu ketikkan pyuic5 form ui.ui menjadi strip o form.py. Nah, kayak gini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka form akan berubah menjadi file Python. Kemudian kalian bisa buka VS Code kalian. Di sini kita diminta untuk membuat file baru lagi dengan nama main form yang berisikan kode berikut. Bikin baru lagi, namanya main form.py dengan isinya seperti berikut. Nah, setelah main form ini diisi dengan kode yang sama seperti modul ini, kita jalankan aja aplikasi dengan mengetikkan perintah python mainform.py. Buka lagi main formnya, diisikan python mainform.py. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ketika kita isi dengan nama kita, misal Lily, ketika diklik halo, maka akan keluar label seperti halo Lily. Terus kita klik OK. Nah, waktu kita klik keluar, itu nanti akan keluar seperti itu. Jangan lupa hasilnya di screenshot setiap kegiatan. Kemudian di sini juga ada penugasan untuk bab 10, bab terakhir kita, yaitu dengan menggunakan PyKit Designer juga. Rancanglah form dengan tampilan berikut. Terdapat dua input utama, yaitu input harga dengan nominal rupiah dan input pajak dengan nilai 5%.
terus 10% sama 15%. Nah, kalau user itu melakukan klik pada tombol hitung pajak, kalau ini nanti diklik, maka akan menampilkan total harga beserta pajak yang harus dibayar. Nah, kalian bisa milih beberapa aja pajaknya, seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan terakhir kita di semester ini. Untuk penutupan praktikum, jangan lupa setiap laporannya segera dikerjakan, dan aku ucapkan terima kasih sekaligus minta maaf jika aku ada kesalahan, tapi aku yakin pasti ada. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.